Dahulu kala ada seekor itik yang tengah mengerami telur-telurnya. Setelah sekian lama, telur pertama menetas, disusul telur yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Mereka semua menjadi anak-anak itik yang cantik dan berbulu putih. Tapi masih ada satu telur itik yang belum menetas. Telur itu ukurannya jauh lebih besar dibandingkan telur-telur yang lainnya. Ketika telur yang terakhir itu menetas, si induk itik kaget. Karena anak yang terakhir itu jelek dan buruk sekali rupanya. Semua hewan yang ada di tempat itu menyebutnya itik buruk rupa. Namaku Melati, tapi kedua kakakku dan orang-orang di desa memanggilku Itik buruk rupa, itik buruk rupa. Ih, jelek, menjijikan, bau lagi. Mawar, Dahlia. Kalian gak boleh ngomong seperti itu. Tapi bener kan, Bu? Lihat aja tuh, kok ibu bisa sih punya anak kayak gitu? Jangan-jangan dia itu anak angkat ibu lagi. Dahlia, Mawar. Keterlaluan kalian. Melati, Melati. Awas ya, kalau kalian mengejek Melati lagi, ibu hukum kalian. Melati, Melati. Sayang, kamu gak usah sedih, gak usah nangis. Kamu gak usah dengerin omongan Kak Mawar ataupun Kak Dahlia ya. Mereka cuma bercanda kok. Tapi omongannya Kak Mawar sama Kak Dahlia itu benar, Bu. Melati emang kayak itik buruk rupa. Aduh, Melati gak bisa cantik kayak Kak Dahlia dan Kak Mawar. Anak-anak yang lain juga gak mau sama Melati, Bu. Mereka jijik lihat Melati. Lihat ibu nih. Ibu sayang sama Melati. Gak semua orang jijik kan? Buktinya ibu gak jijik sama Melati. Ibu sayang kan? Ya kan? Tapi kan cuma ibu aja. Melati sedih, Bu. Kenapa sih Melati gak bisa cantik kayak mereka? Kenapa, Bu? Kenapa? Sayang, dengar cerita ibu lagi. Sini sayang. Nah, kamu belum dengar cerita ibu sampai selesai kan? Kamu tahu nggak apa yang terjadi sama anak itik itu? Mau dengar? Yuk. Hop. Oh, anak ibu sudah besar sekali sekarang, udah berat nih ibu nih. Anak itik yang buruk rupa itu tumbuh besar dan menjadi seekor angsa yang sangat cantik. Semua binatang, bahkan manusia mencintai dan menyayanginya. Kamu tahu kenapa? Karena dia berasal dari telur angsa. Jadi, anak ibu yang cantik juga. Gak boleh sedih. Gak boleh marah, gak boleh nangis kalau diledek sama siapapun. Karena ibu yakin anak ibu suatu saat akan tumbuh besar menjadi seorang putri yang sangat cantik. Bahkan lebih cantik dari Kak Mawar ataupun Kak Dahlia. Emang bisa, Bu? Bisa sayang. Sejak saat itu, setiap kali ada orang yang memanggil aku itik buruk rupa, aku gak ngerasa sedih. Karena aku percaya suatu saat nanti aku bisa berubah jadi angsa yang cantik. Seperti yang ada di dongeng. Tapi itu semua cuma mimpi. Aku gak pernah bisa berubah jadi angsa yang cantik. Dokter, tabib,
Gue juga pusing tidak bisa obatin lagi Nyonya. Sekarang satu jalan Nyonya bawa pergi cari orang lain. Bahkan dukun sekalipun gak ada yang bisa menyembuhkan penyakitku. Itu artinya aku akan tetap menjadi itik buruk rupa selamanya. Kecuali ada keajaiban yang datang. Biarin aja, biarin. Yuk, ibu obati yuk luka-lukanya. Kita masuk yuk ke dalam yuk. Kak, ini sarapannya. Siapa yang nyuruh lo bawa sarapan buat gue? Gue kan maunya ibu! Jijik banget sih lo! Gue nanti bisa ketularan gorengan kayak lo! Goblok banget sih lo! Ibu lagi sibuk, Kak. Dia lagi udah gak usah banyak ngomong deh lo! Saya pandai bacot lo tuh! Itik buruk rupa ya! Lo itu gue suruh ambilin sepatu gue warna merah! Kenapa lama banget sih? Udah cepetan sana ambilin! Yeh, malah ngedeprok lagi! Cepetan gak? Ambilin sepatu gue! Maksud lo apa? Gue duluan yang nyuruh dia! Ya? Gue duluan! Gue itu kakak lo, dia harus dengerin gue dong! Anak gadis kok, Bu, teriak-teriak begitu masih pagi. Maaf ya, Bu. Sebentar ya, Bu, ya saya tinggal. Oh iya, silahkan, Bu. Cepetan sih, nggak bisa! Lo panggilin ibu cepetan! Apa sih ini kalian? Pagi udah pada ribut, malu sama tetangga. Ada apa sih? Dahlia tuh, Bu. Anak aja, Bu. Mawar, Bu. Mawar nggak mau ngalah, Bu, sama Dahlia. Enggak, Bu. Orang diam! Bisa nggak sih diam? Bisa nggak ngomong satu-satu? Mawar, kenapa sih? Iya, tadi kan Mawar nyuruh Melati buat ngambilin sepatu, Bu. Tapi si Dahlia malah nyuruh lagi buat manggil ibu. Dahlia lapar, Bu. Ibu kan tahu sendiri kalau Dahlia lapar kayak gimana. Ya Dahlia minta tolong Melati untuk manggilin ibu buat nyiapin sarapan buat Dahlia. Iya, tapi kan urusan Mawar itu lebih penting, Bu. Mawar kan mau pergi sama teman-teman Mawar. Oh, jadi karena masalah kecil kalian ribut kayak gempa bumi begini? Melati, bantu ibu di warung, biarin kakak-kakakmu ngurus dirinya sendiri-sendiri. Sini. Kak, sampahnya jangan dibuang ke lantai ya. Soalnya kan tadi lantainya udah aku sapu. Ya lo sapu aja lagi. Itu aja kok repot. Bacot lo. Hei, itik jelek. Sekarang lo pakai di sarung tangan, terus lo setrikain di baju gue. Soalnya gue mau pergi. Cepetan. Iya, Kak. Cepat!
Iya, iya. Melati! Tolong ambilin gue air dong, Melati. Gue keselak nih. Iya, Kak. Gue hitung sampai 3. Iya, Kak, sebentar. 1. Melati! 2. Iya, Kak. Melati! Iya, iya. Kalau orang cantik itu mau diapain juga tetep aja cantik. Emangnya kayak si Itik buruk rupa itu mau pakai bedak setebal 7 cm? Tetep aja jelek. Ngapain sih itu si Itik? Nyetrika baju aja lama banget. Baju kesayangan gue. Melati! Melati! Lo cepetan pergi dari sini ya. Dan gak usah balik-balik lagi ke sini. Jelek. Lo tuh udah bener-bener penyakitan. Jelek. Korengan. Gak bisa apa-apa lagi. Gak usah pegang-pegang gue. Kak, terusin Melati, Kak. Melati harus pergi kemana? Bodoh! Bukan urusan kita lo mau tinggal di mana. Yang jelas rumah ini bukan tempat untuk Itik buruk rupa kayak lo. Pergi lo! Ya! Ih! Apa sih lo? Pergi lo dari sini! Najis! Kak, buka, Kak. Kak, buka. Ya Allah. Kenapa Kak Dahlia dan Kak Mawar jahat banget sama Melati? Sekarang Melati harus pergi kemana ya Allah? Ya Allah. Kenapa hidup ini gak adil banget sama aku? Kenapa aku harus terus menderita ya Allah? Apa salahku? Sekarang, apa yang harus aku lakuin ya Allah? Aku harus pergi kemana? Pasti gak akan ada yang mau menerima aku. Kak Dahlia sama Kak Mawar aja jijik sama aku. Cuma ibu yang sayang sama aku. Ibu.
Dia masih hidup. Mana? Itu tuh. Itu kan Itik si buruk rupa. Iya, Pak. Apa yang dia lakukan pada Didi? Kurang ajar, dia bisa nularkan anak saya. Iya, Pak. Gawat, Pak. Ayo. Apa-apaan ini? Minggir kamu. Jangan pegang anak saya. Saya nggak mau anak saya keturunan penyakit kamu. Hei perempuan jelek, apa yang kamu lakukan pada anak saya? Dasar sudah jelek, penyakitan lagi. Wajar. Anak saya pergi. Ngapain kamu masih di sini juga? Pergi kamu! Pergi! Cukup. Tolong jangan hina dia lagi. Bapak harusnya berterima kasih sama dia. Karena dia udah nyelamatin anak Bapak. Dan Rako, Anda nggak usah belain si Itik buruk rupa. Dia ini tukang membawa bencana. Semua orang sekampung ini juga tahu. Rako, dia itu udah korengan, bau lagi, dan Rako bisa ketularan. Betul. Ini bukan contoh. Bapak semua, tolong hentikan. Kamu juga bela-bela orang nggak benar. Kamu nggak apa-apa? Makasih Aden. Aden udah ngebelain. Tolong, jangan panggil saya Aden. Panggil saja saya Rako, ya. Saya tahu, orang-orang sendiri manggil kamu Itik buruk rupa. Mama aku melatih. Bu, tuh anak kesayangan ibu ngerusakin baju aku. Masa nyetrikain aja baju aku jadi bolong gitu sih? Maksud kamu? Si Itik buruk rupa. Mawar! Sudah berapa kali ibu bilang sama kalian berdua, jangan panggil Melati seperti itu. Adikmu itu punya nama. Melati namanya, ngerti? Ibu tuh belain Melati aja terus, Bu. Ibu tuh nyebelin banget sih. Udah. Sekarang panggil adikmu. Ya karena dia takut ketahuan, makanya sekarang dia kabur. Kabur? Masya Allah. Melati! Kalian berdua emang benar-benar keterlaluan. Sekarang ibu nggak mau tahu. Keluar, cari dia sampai ketemu, dan bawa dia pulang. Kalau ibu nggak percaya sama Mawar, ibu tanya aja sama Dahlia, Bu. Emang si Itik itu, maksudnya Melati, dia tuh emang kabur sendiri. Aku sama Mawar nggak ngusir dia kok. Ya udah biarin aja lah, Bu. Lagian kan kita nggak perlu ngerapot ngurusin dia. Kita juga nggak malu sama tetangga. Aku sama Mawar juga bebas nyari cowok. Kalian berdua tuh emang benar-benar keterlaluan. Egois kalian. Kalian hanya bisa memikirkan diri kalian sendiri. Kalian pernah pikirin bahwa Melati itu punya perasaan? Melati itu punya perasaan. Kalian tahu gak sih? Kadang sakit, Melati masih mau bantuin ibu di warung. Melati masih mau ngerjain semua pekerjaan rumah. Ya kayak kalian. Kalian cuma bisa nyuruh ini, nyuruh itu. Itu capek. Dia tuh kasihan, tau gak? Ibu kecewa sama kalian berdua, ibu kecewa. Kalau saja ayah kalian masih hidup, dia juga masih kecewa ngeliat kalian berdua seperti ini. Pokoknya ibu nggak mau tahu. Ibu nggak mau tahu. Kalian berdua sekarang keluar, cari dia sampai ketemu, bawa dia pulang. Kalau sampai dia nggak ketemu, awas, ingat baik-baik. Ibu tidak akan pernah memaafkan kalian. Cari cepat.
Ibu! Pulang, nak. Pulang. Den, nggak usah, Den. Aden ambil aja. Nanti bisa-bisa Aden ketularan penyakit aku. Melati, aku kan udah bilang sama kamu. Panggil aja aku Rako. Dan kamu gak usah khawatir sama aku. Karena aku gak bakalan tertular penyakit kamu. Mendingan kamu pakai aja jaketnya ya. Daripada ntar kamu sakit gara-gara kedinginan, gimana coba? Makasih, Den. Den, maksud aku, emangnya kamu gak jijik sama aku? Ngapain juga aku jijik sama kamu? Penyakit kamu kan gak menular. Aku punya kenalan baik dengan dokter. Dan aku belajar banyak sama dia. Jadi aku tahu kalau penyakit kamu tuh gak menular. Ya Allah, cowok ini baik banget. Dia bukan cuma ganteng, tapi dia juga pinter. Dan dia orang kedua setelah ibu yang gak jijik sama aku. Rumah kamu di mana? Aku anterin kamu pulang ya? Aku diusir dari rumah. Aku gak berani pulang. Kakak-kakakku udah mengusir aku. Itu kan Melati. Sama siapa dia? Kok dia sama cowok? Ganteng lagi. Itu kan Rako. Itu loh, anaknya Juragan Wirawan. Dia itu orang paling kaya di desa kita. Tapi ngapain dia sama si Melati? Ganteng banget. Melati! Melati! Itu kakak-kakakku. Oh itu kakak kamu? Melati! Melati sini. Ya ampun, Melati sayang. Kamu gak apa-apa kan? Kamu tuh kemana aja sih? Dari tadi kita tuh nyariin kamu loh. Iya, Melati. Yaudah yuk kita pulang yuk. Kamu ditungguin ibu. Yuk. Kalian ini kakaknya Melati ya? Kenapa sih kalian ngusir dia? Kita ngusir? Ya nggak mungkin lah. Kita kan baik. Masa kita ngusir adik sendiri sih? Iya, enggak kok. Cuman Melati aja yang kabur dari rumah, ya kan? Soalnya dia itu takut dimarahin. Tadi kan dia habis merusakin baju aku. Tapi nggak apa-apa kok. Pentingan mana sih? Baju sama adik sendiri. Aku tuh sayang banget sama Melati. Kalau baju nggak usah dipikirin lagi ya sayang. Kan nanti bisa kita beli lagi. Kenalin, aku Dahlia, kakaknya Melati. Kalau aku Mawar. Aku kakaknya Melati yang nomor 1. Dan Rako, katanya Dian Rako suka jalan-jalan ya? Aku mau dong diajakin jalan-jalan. Oh iya, main ke rumah yuk. Lain kali aja. Mendingan kalian sekarang bawa pulang Melati. Kasihan dia udah kedinginan. Iya, tapi jadinya kita ketemu lagi kapan? Ntar malam? Besok? Lusa? Kapan? Nggak tahu. Kalian ini sebenarnya mau nganterin Melati nggak sih? Kalau nggak, santerin pulang. Nggak usah. Biar kita aja nganter Melati pulang. Lagian dia udah tunggu ibu kok. Ya. Ya udah. Ya, Makasih ya. Iya, dah iya. Rako. Dah kamu. Sampai ketemu lagi ya Rako. Yuk, Yuk. Dah Rako. Kamu nggak usah takut ya. Dah Rako. Lo ngomong apa aja lo sama Rako? Lu pasti jelek
jelekin kita berdua kan? Dia cuma nolongin aku, Kak. Aku gak cerita apa-apa sama dia, Kak. Kalau lo berani bilang-bilang sama ibu, lo jelek-jelekin kita berdua. Abis lo. Sampai lo ngadu ke ibu, lo diusir sama kita berdua. Awas lo ya. Ya lo bilang aja, lo kabur dari rumah karena lo takut ngerusakin bajunya Mawar. Takut diomelin. Ngerti lo? Wah, ini anak kemana sih? Oh, mudah-mudahan gak ada apa-apa sama Tuhan. Ibu, Ya Allah, Melati kamu tuh dari mana aja sih? Bikin ibu cemas, ibu bingung tau nggak? Seneng ya kalau ibu bingung? Masya Allah, badan kamu basah semua kayak begini, baju kamu basah. Ini jaket siapa? Jaket siapa, sayang? Tadi Kenapa? Tadi aku nggak sengaja rusakin bajunya Kak Mawar, Bu. Karena aku takut diomelin. Makanya aku pergi. Terus pas aku sampai di sungai, aku nolongin anak yang kecebur di sungai, Bu. Makanya baju aku basah kuyup kayak gini. Terus ini jaketnya siapa yang kamu pakai? Ini jaketnya Rako, Bu. Jadi, sehabis aku nolongin anak yang kecebur di sungai itu, orang-orang datang dan marahin aku. Mereka kira aku yang nyelakain anak kecil itu, Bu. Tapi Rako belain aku. Rako anaknya Juragan Wirawan? Rako. Baru kali ini aku ketemu orang sebaik dia. Mulai sekarang, jaket ini buat gue. Kak, jangan, Kak. Soalnya jaket itu mau aku balikin sama Rako. Bilang aja loh, selama ini lo cuma cari perhatian kan ke Rako? Mana mau sih cowok seganteng dan sekaya Rako suka sama itik buruk rupa kayak lo? Ngaca dong! Lagian coba lo pikir deh. Mana mau sih Rako minta jaketnya balik? Yang ada juga dia takut. Jijik sama penyakit borok lo itu. Kak, jangan, Kak. Akhirnya jaket ini jadi punya gue juga. Gue bakalan cuci jaket ini. Jadi nggak ada kuman itik buruk rupa yang nempel. Terus gue bakalan pajang jaket ini di kamar gue. Jadi setiap malam kalau gue tidur, gue kayak dijagain sama Rako. Rako. Ini jaket tuh milik gue. Gak bisa, jaket gue. Gak bisa punya gue. Gue dapet itu duluan dari Melati. Balikin gak? Ini punya gue. Melati kasih itu ke gue. Gue itu kakak lo. Jadi ini jaket tuh punya gue, ngerti gak? Belagu lo, tua aja lo banggain. Gak ngaruh tau gak? Ih, gue dapet duluan. Rako. Balikin jaket gue. Itu jaket punya gue.
sekarang gue cuma bisa deketin jaketnya aja. Dan nanti setelah gue balikin jaket ini, gue bakalan ngedapetin cowok yang paling kaya dan paling ganteng di sini. Sini, Pak. Ada apa, Bu? Pak, lihat, Pak. Anak kita, Pak. Sini dia, Pak. Badannya merah-merah begini. Apa, Pak? Panas banget badannya, Pak. Jangan-jangan anak kita ketularan penyakitnya si Itik buruk rupa itu, Bu. Ini gak bisa dibiarin, Bu. Si Itik buruk rupa itu sudah membawa bencana buat anak kita. Dia harus diusir dari desa ini, Bu. Gendut lagi. Ada berapa? 2 lagi aja cukup ya. Salma, buka pintu! Keluar! Ada apa ya? Mendingan kita lihat keluar aja yuk, Bu. Ini dia. Ada apa ibu-ibu bapak-bapak? Alah, anak kamu itu penyakitan. Sudah nularkan anak saya. Betul. Penyakit anak saya tidak menular. Kamu jangan sok tahu. Penyakitnya nggak menular. Kamu kan ibunya, pasti cuma ngebela. Kalau memang penyakit anak saya menular, kenapa baru sekarang? Selama 18 tahun kami hidup bersama. Buktinya apa? Saya dan anak-anak saya yang lain tidak kena kan, Pak? Penyakitan itu si buruk rupa ini tinggal di sini. Dia harus diusir. Ya sudah. Tapi dengan cara begini tidak benar. Kita bisa bicara baik-baik di kantor kelurahan. Pokoknya kalau di sana kita putuskan di sana. Terkutuk kamu. Gara-gara kamu. Ayo. Ratih. Tenang, saudara, tenang. Kita semua warga sudah berkumpul sini. Jadi tolong ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Tadi siang, Didi kecebur di sungai. Waktu saya dan beberapa orang kampung di sini pergi ke sana dan melihat anak saya dipegang-pegang. Betul. Dan sekarang anak saya sakit. Saya keberatan. Tuduhan Pak Didi sama sekali tidak masuk akal. Karena saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Kalau yang menolong Didi adalah Melati. Lu jangan sok-sok bela. Tenang, saudara. Tenang. Kita dengarkan dulu. Tenang, saudara-saudara. Saya mohon maaf. Bukannya saya tidak menghormati omongan Den Rako. Tapi ini menyangkut nyawa anak saya. Saya tidak bisa mengambil risiko apapun. Pokoknya usir dia. Tenang. Bu Salma, setelah saya pertimbangkan, Bu Salma harus memilih salah satu. Yang pertama, Melati harus diasingkan di hutan. Dan yang kedua, Melati harus dipasung.
Ibu Salma pilih yang mana? Bukan rayu-rayu. Orang belajar lu nangis-nangis. Saya pilih yang kedua, anak saya dipasang. Maafin ibu sayang, maafin ibu. Ibu terpaksa melakukan ini semua. Ibu terpaksa, nak. Ibu gak bisa kalau harus berjauhan sama kamu. Ibu gak bisa. Maafin ibu. Ibu gak bisa bayangin kalau kamu harus dibuang ke hutan. Ibu gak bisa bayangin. Iya, Bu. Melati bisa ngerti. Ini jauh lebih baik. Lagi pula dengan begini kan, Melati masih bisa ketemu sama ibu. Apapun keputusan ibu, Melati akan terima. Karena Melati tahu, Bu, ibu sayang banget sama Melati. Dan ibu juga tahu apa yang terbaik buat Melati. Ya kan, Bu? Jadi Melati mohon sama ibu. Ibu jangan sedih lagi ya. Ibu juga jangan merasa bersalah. Melati nggak apa-apa. Yang baik. Emang anak ibu yang baik. Ibu masak apa, Bu? Baunya enak. Nanti jadi lapar. Ibu masak makanan kesukaan kamu. Oh ya, makan ya sayang. Ini yang paling penting. Ma. Acara kamu kemana hari ini? Aku udah janji sama Dr. Zamil, Ma. Aku mau minta dia untuk memeriksa kondisinya Didi sama Melati. Melati? Iya. Terserahlah. Yang terpenting saat ini, kamu memikirkan diri kamu sendiri. Ingat, usia kamu tuh udah berapa? Sudah saatnya sekarang kamu memikirkan atau mencari calon pendamping hidup. Ya kan, Pak? Mama kamu itu benar. Sampai sekarang, belum ada kan seorang gadis pun yang kamu kenalkan pada kami. Apa nggak ada gadis cantik di sekitar sini yang kamu taksir? Atau harus Papa dan Mama yang cariin? Nggak usah, Pak. Aku bisa cari sendiri kok. Tapi benar loh ya, Mama Papa serius. Dalam waktu dekat ini kalau kamu belum menemukan calon istri, Mama dan Papa yang akan mencarikan untuk kamu. Kamu nggak boleh protes. Rako kemana sih? Udah panas lagi kayak gini. Bisa-bisa dandanan gue yang cantik ini jadi luntur deh. Aku mau balikin jaket kamu yang dipinjam sama Melati. Jaketnya itu udah aku cuciin loh. Pokoknya nggak bakalan ada kuman lagi di jaket kamu. Nih. Makasih ya.
Rako, kamu mau kemana? Sebenarnya sih aku lagi suntuk banget. Kita jalan-jalan yuk. Kita kan bisa jalan-jalan ke air terjun atau ke perkebunan. Yang penting jalan-jalannya sama kamu. Soalnya, loh, Iya. Rako! 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 Iya, lepas. Buka mulutnya ya. Yang lebar. Wah. Itu sakit apa sih? Pakai nanya, Dina nggak tahu apa dia ketularan Siti buruk rupa. Ih, kasihan ya. Dan aku ngapain lagi ngebela-belain Siti buruk rupa? Nggak tahu, emang nggak tahu. Tenang semua. Dokter, bagaimana keadaan si Didi? Apa benar dia ketularan penyakit Siti buruk rupa? Ya, betul. Ngomong dong. Bapak, Ibu, saya mohon tenang. Biarkan dokter Jamil yang menjelaskan. Bapak dan Ibu sekalian, Didi tidak sakit apa-apa. Dia cuma terkena cacar air. Bohong! Nggak mungkin. Selama 5-6 hari, kemungkinan dia akan sembuh. Nggak mungkin! Ya, nggak mungkin. Sudah kelihatan penyakitnya. Bohong itu, bohong. Sebelum saya ke sini, saya sudah memeriksa keadaan Melati. Penyakit itu sama sekali tidak menular. Sekarang udah jelas kan? Kalau Didi tidak tertular penyakit Melati. Lebih baik sekarang bebaskan Melati dari pasungan. Karena dia... Bapak, Ibu semuanya, dia tidak bersalah. Jadi sekarang harus dibebaskan. Bapak-bapak, ibu-ibu lihat sendiri kan? Bintik-bintik yang ada badannya Didi sama kayak yang ada di badannya si Melati itu. Gimana kalau kita nunggu sampai seminggu kemudian? Enak aja. Nunggu seminggu lagi. Bapak, Ibu semuanya, tolong tenang. Kita tunggu sampai perkembangan Didi. Kita lihat. Dan kalau ternyata Didi sembuh, Melati bebaskan. Rako emang bener-bener baik. Dia sampai mohon-mohon maaf karena nggak bisa nolongin aku. Ya Allah, kok ada orang sebaik dia ya? Dan Rako, justru seharusnya kami yang minta maaf sama Aden karena kami sudah merepotkan Aden. Tolong jangan panggil saya Aden, Bu. Panggil aku aja. Rako, aku juga udah seneng banget kok. Kamu udah mau belain aku. Walaupun hasilnya nggak seperti yang kita harapin. Ya, mungkin itu emang udah nasib aku. Melati sama ibunya benar-benar luar biasa. Dalam keadaan begini pun, mereka masih bisa tersenyum. Nak Rako, boleh Ibu minta tolong? Maaf, kalau nggak keberatan, bisa temenin Melati sebentar di sini. Karena Ibu harus pulang, Ibu harus masak untuk Melati. Nanti kalau Ibu sudah selesai masak, Ibu kembali lagi ke sini. Bisa? Nggak apa-apa, Bu. Ya. Terima kasih ya, Nak. Melati, Ibu pulang dulu ya. Ayah. Hati-hati ya, Bu ya. Terima kasih ya, Nak Rako. Ibu pamit dulu. Ya.
Rako, makasih ya. Selama ini kamu udah baik banget sama aku. Kita harus baik sama sahabat kita. Maksud kamu? Emangnya aku nggak boleh jadi sahabat kamu ya? Oh, boleh. Tapi... Nggak usah pakai tapi. Pokoknya mulai sekarang kita jadi sahabat baik, ya. Dan kamu kalau ada apa-apa, kamu nggak usah sungkan sama aku. Oke? Mawar, Dahlia, ya ampun. Kalian dari tadi motongin sayur gak selesai-selesai. Ayo dong cepetan dikit, gak enak sama Rako, dia kelamaan nemenin Melati. Kayaknya perhatiannya si Rako sama Melati itu berlebihan banget nih. Iya juga. Gue juga rada curiga sih. Jangan-jangan aku itu dipelet sama Melati. Seru banget ya, bisa berburu kayak kamu. Coba kalau aku bisa keliling hutan kayak kamu. Keliling ke tempat-tempat lain, ngunjungin desa-desa lain. Sayangnya, aku nggak bisa. Melati! Halo! Melati sayang! Ya ampun adik aku sayang! Apa kabar sayang? Kamu nggak apa-apa kan sayang? Iya sayang, ibu nggak bisa ikut ke sini. Soalnya kan ibu itu lagi sibuk ngurusin warung. Iya, tapi kamu gak usah khawatir. Kita di sini bakal nemenin kamu kok. Nih lihat, kita bawa makanan buat kamu nih. Ada ayam, ada sambelnya juga loh. Rako, kamu apa kabar Rako? Udah dari tadi ya? Udah lama? Kok makin ganteng aja sih? Rako sayang, tadi kamu tuh cerita apa sih sama Melati? Ceritain juga dong ke aku. Aku kan juga pingin banget diceritain sama Cerita aja ke aku. Aku juga mau denger kok Rako. Nggak bisa, ke aku duluan aja ya Rako ya. Ya. Mau kan? Gue belum selesai ngomong sama Rako. Iya, cerita aja sama aku. Apa sih tadi ceritanya Rako? Ayo dong ceritain dong. Ayo. Gara-gara lo tuh Kak. Lu tuh udah jelek. Cantik banget sih. Iya cantik. Yang bilang lu cantik siapa? Aku tuh. Rako. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Kalian jaga Melati baik-baik. Pasti kita jagain. Kita berdua itu sayang kok sama Melati. Biarpun Melati jelek kayak gitu. Darako, hati-hati ya. Sekarang saatnya kita beraksi. Buat apa Kak? Lo tulis surat buat ibu. Dan lo bilang kalau lo yang mutusin buat lo pergi dari sini. Lo tahu kenapa? Karena selama ini lo itu selalu ngerepotin ibu. Lo selalu bikin malu ibu. Dan lo jelasin sama ibu kalau lo nggak perlu dicari sama ibu. Ngerti?
Enggak. Melati nggak mau, Kak. Nggak mau. Jadi lu nggak mau? Lu nggak mau tulis surat itu? Lo bilang lo nggak mau? Atau lo mau golok ini cungkil kareng-kareng lo? Makanya tulis! Itik jelek. Lo itu sayang kan sama ibu? Apa lo masih tega bikin kita semua menderita cuman gara-gara lo? Sekarang lo tulis! Tulis cepet, bodoh! Maafin Melati, Bu. Selama ini Melati udah bikin ibu sedih. Cepet lanjutin! Ibu ada apa? Melati. Ada apa sama Melati? Itu, Bu, tadi kan Melati minta dilepas pasungannya. Ya kita lepasin, habis katanya kakinya sakit, kaku. Pas habis itu aku sama Mawar ketiduran. Terus apa? Pas kita berdua bangun, Bu, Melati cuma ninggalin ini, Bu. Ibu, Melati minta maaf yang sebesar-besarnya sama Ibu. Selama ini Melati udah nyusahin Ibu. Melati gak bisa bikin Ibu senang. Yang ada, Melati malah bikin Ibu malu terus. Melati udah mutusin untuk pergi jauh dari desa kita. Supaya Ibu, Kak Mawar sama Kak Dahlia bisa hidup dengan tenang. Ibu nggak usah nyari Melati. Melati akan baik-baik aja, Bu. Melati sayang sama Ibu. Melati. Ibu. Hah? Rako tolong. Melati kabur, Rako. Hah? Apa? Kalian ini gimana sih? Kalian kan harusnya jagain dia. Sekarang dia pergi kemana coba? Dia kan gak kena siapa-siapa di sini. Kalau orang nyelakain dia gimana? Terus dia terluka, hah? Aduh, Rako, kok kamu jadi marah-marah sih? Kita berdua kan nggak tahu kalau Melati itu mau kabur. Itu semalam dia minta pasungannya dilepas. Ya aku lepasin deh. Habis itu aku sama Mawar ketiduran. Ibu kalian udah tahu? Udah, Rako. Tapi sekarang ibu sakit. Ibu sakit mikirin Melati terus. Iya, ibu juga nggak mau makan, Rako. Rako, mendingan sekarang ke rumah kita aja yuk. Kita ke sana sekarang. Bu, ini ada Rako, Bu. Rako. Udah Ibu, udah. Ibu tenang ya. Saya udah dengar kabarnya, Bu. Ibu yang sabar, yang tabah ya. Tolong Ibu, Naraku cari Melati. Ibu khawatir sama dia. Ibu takut ada apa-apa sama dia. Ibu takut dia disakitin orang-orang. Cuma Naraku yang peduli sama dia. Iya, Ibu, iya. Saya akan cari Melati sampai dapat. Tapi Ibu harus janji. Ibu harus sembuh. Dan mau bangun terus makan, ya. Begitu saya pergi dulu ya, Bu ya.
Saya akan panggil dokter Zambil untuk meriksa kondisi ibu. Habis itu saya akan langsung cari Melati. Kalian jaga ibu baik-baik, ya. Aku harus berani. Aku kan udah pernah dengar cerita tentang hutan ini dari Rako. Aku nggak boleh takut. Rako, andai sekarang aku sama dia, aku pasti nggak akan ngerasa sesedih dan setakut ini. Tapi enggak, aku nggak boleh takut. Kalau Rako bisa keluar masuk hutan sendirian, aku juga harus bisa. Karena aku kan sahabatnya Rako. Jadi aku harus berani kayak dia. Duh, lapar lagi. Sini kan gak ada makanan. Aku harus makan apa ya? Aku harus bisa menganggap daun-daun ini seenak masakan ibu. Ibu makan dulu yuk, Bu. Biar ibu cepet sembuh. Terus juga kan ibu harus minum obat yang dikasih sama dokter Jamil, Bu. Ibu gak mau makan. Ibu mau Melati. Melati. Nanti juga Melati ketemu. Sekarang itu kan Rako lagi mencari Melati, Bu. Yang penting ibu harus makan dulu. Karena dari kemarin itu ibu belum isi perut sama sekali. Emangnya ibu nggak pingin apa cepet sembuh? Melati. Di mana kamu, Nak? Pulang, Nak. Jangan tinggalin ibu, Melati. Ibu kangen. Ibu tuh dengerin Mawar dulu dong, Bu. Kalau ibu mau cepet sembuh ya ibu harus makan. Melati terus. Nyebelin banget sih ibu. Udah capek-capek masakin, malah nggak mau dimakan. Dari tadi yang disebut-sebut Melati terus. Emangnya anaknya cuma Melati doang apa? Ah, tahu tuh. Melati tuh nyusahin banget tau nggak? Ada nyusahin, gak ada lebih nyusahin lagi. Lo tahu nggak siapa sekarang yang jaga warung? Gue. Malah gue disuruh ngebungkusin kayak ginian lagi. Bukan gue banget gitu loh. Lo tuh masih mending, gak ngeliat gue. Muka gue kan jadi berminyak kayak gini. Ya gara-gara masakin buat ibu. Kayak gak dimakan lagi. Lo gak ngeliat nih, kuku-kuku cantik gue jadi rusak kan gara-gara masak. Nih emang nih ya, gara-gara si Itik buruk rupa itu. Udah jelek, pakai bawa sial lagi. Udah gitu Rako gak pernah merhatiin gue lagi. Gak usah bawa Rako ya. Biarpun dia anak orang kaya, anak juragan, tapi tetap aja dia bodoh. Bayangin aja, masa dia lebih milih Itik buruk rupa kayak gitu daripada kita berdua yang cantik kayak gini sih? Meskipun Rako bodoh kan, dia tetap ganteng. Dan dia akan selalu menjadi... Apa sih lo? Skurit. Lo bedakan aja pakai ini. Aneh, kenapa aku ngerasa sedih banget ya Melati pergi? Kenapa aku pengen banget ketemu lagi sama dia? Padahal secara fisik dia sama sekali nggak menarik. Tapi kebaikan hatinya, matanya, senyumnya, aku nggak pernah bisa ngelupain itu. Dimanapun kamu berada, aku harap kamu baik-baik aja.
Maafin Ibu. Ibu nggak bisa tunggu kamu pulang ke rumah, Nak. Ibu rasanya udah kuat lagi. Maafin. Ini aku bawain sarapan, Bu. Hari ini Ibu harus makan. Ibu. Bu. Loh, kok badan Ibu dingin? Nadia juga. Jangan-jangan Ibu. Mawar! Ini Ibu. Ibu kenapa? Ibu. Melati. Ibu. Sayangku. Sudah waktunya Ibu untuk pergi menyusul ayahmu, Nak. Tapi kamu gak usah takut. Dan jangan sedih. Semuanya akan baik-baik saja, Nak. Kehidupanmu akan berubah. Dan kamu akan hidup bahagia selama-lamanya. Percayalah sama ibu sayang. Ibu gak meninggalkan. Ibu gak akan ninggalin Melati. Ibu gak akan ninggalin Melati kan? Ibu jangan ninggalin. Penyakit aku sembuh, Bu. Sekarang aku bukan titik buruk rupa lagi. Ini semua karena air sungai dan tumbuhan di hutan ini. Ibu, sekarang aku bukan titik buruk rupa lagi. Ibu, sekarang aku bukan titik buruk rupa lagi. Sekarang aku Elsa yang cantik seperti yang di dongeng-dongeng. Hah! Hah! Rako tunggu. Aduh, gimana sih? Ada apa sih, Ma? Si Rako disuruh cari calon istri, bukannya cari malah pergi berburu. Kalau dia nggak berburu, dia ngurusin urusan orang lain. Aduh, Pak. Kalau begini caranya, kayaknya Papa juga yang harus cariin dia tuh calon istri. Ya udahlah, Ma. Nanti aja kita pikirin ya. Nasib. Bukannya kawin sama orang kaya, malah jadi penunggu warung.
Seandainya aja kita nggak ngusir Melati, mungkin ibu belum meninggal. Dan kita masih bisa senang-senang. Udah hukumannya kita kali. Soalnya kita jahat banget sih sama dia sendiri. Mudah-mudahan Melati masih hidup ya. Dan kita masih bisa lagi ketemu sama Melati. Dan dengan maafnya, nasib kita yang buruk ini dapat berubah lagi jadi baik kayak yang dulu. Buah apa ini ya? Baunya sedap banget. Jangan-jangan ada pemburu lain. Baunya makin menusuk. Bro, kamu cium bau sedap ini nggak, bro? Hah? Cium juga? Bentar ya. Aneh. Perasaan beberapa waktu yang lalu nggak ada gubuk itu. Siapa ya? Ayo bro, kita cek. Waduh, udah mateng ya. Rako? Kamu kenal saya? Siapa kamu? Aku Melati. Melati? Tapi Panjang ceritanya. jadi kamu sembuh karena buah-buahan dan tumbuhan yang ada di sini? Iya, juga karena air sungai yang ada di dekat pondokan aku. Setiap kali aku mandi di sana, aku merasa kulit aku dan tubuhku makin merasa lebih seger. Aku seneng banget kamu bisa sembuh. Terus, rencana kamu sekarang apa? Apa kamu nggak pengen pulang ke desa? Aku juga nggak tahu mesti pergi kemana. Ibu udah meninggal. Dan aku juga nggak yakin kalau Kak Mawar dan Kak Dahlia masih mau menerima aku. Kalau gitu,
kamu tinggal di rumahku aja ya. Apa kata orang nanti? Masa anak perempuan tinggal serumah sama laki-laki yang bukan keluarganya? Kamu nggak usah khawatir. Mereka nggak akan mikir macam-macam. Karena apa, Rako? Karena kamu akan jadi istriku. Melati, tolong, kamu jangan salah paham, Melati. Aku memintamu jadi istriku, bukan karena kamu berubah jadi cantik, tapi karena setelah kehilangan kamu, aku selalu teringat sama kamu. Aku nggak bisa. Melati, aku mohon, pulanglah bersamaku. Rako, Papa Mama mau bicara. Kamu habis berburu ya? Iya, Pak. Rako, Papa pikir udah waktunya lo kamu untuk berumah tangga. Dan karena selama setahun ini kamu nggak pernah memperkenalkan calon istri kamu sama Mama dan Papa. Maka Mama sama Papa sudah memutuskan untuk mencarikan calon istri buat kamu. Ya? Terserah Papa sama Mama aja lah. Aku nurut aja. Rako kenapa ya? Gak biasa-biasanya dia seperti itu. Aku juga nggak ngerti, Ma. Emangnya Mama udah punya calon buat Rako? Kriterianya sudah. Mama pengen calon istrinya itu pintar masak. Karena Papa tahu kan anak Papa itu kalau udah makan susahnya minta ampun. Kalau gitu, Ma, kita buat aja sayembara memasak untuk mencari gadis yang akan kita jadikan istrinya Rako. Tuan dan Nyonya Wirawan, sayembara memasak akan segera kita mulai. Peserta yang tersisa hingga saat ini berjumlah 6 peserta. Silakan dimulai. Kamu dari mana aja? Maaf ya, saya telat. Cepet. Beberapa peserta dicicipin masakannya nggak ada yang enak. Sabar, Ma, masih banyak yang lain. Kita coba yuk. Yuk.
Ini mantep. Coba. Nih. Rako. 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 Sini. Kamu harus mencicipin yang ini. Rako, coba itu. Coba sayang, coba. Masakannya enak, Ma. Ya ampun. Akhirnya, Pak. Berarti dalam lomba memasak ini, kamu pemenangnya. Benar, kamu yang memasaknya. Melati. Maaf, Rako. Kemarin aku udah menolak pinangan kamu. Bukan maksud aku untuk ngecewain kamu, kok. Tapi aku ingin kamu memilih aku karena keahlian aku. Bukan karena wajah aku. Dan hari ini, aku mengikuti sayembara bersama dengan gadis-gadis lain. Karena aku ingin buktiin sama kamu, aku punya kemampuan yang lebih, yang membuat aku pantas menjadi istri kamu. Aku bersedia menjadi istri kamu. Aku akan selalu mendampingi kamu, kok. Karena aku mencintai kamu. Aku juga. Melati, maafin kita berdua ya. Kemarin-kemarin kita udah jahat banget sama kamu. Kamu mau kan maafin kita? Kamu nggak marah atau dendam kan sama kita? Kak, sekarang cuma kalian keluarga kandung aku. Mana mungkin aku bisa membenci kalian? Lagi pula, aku udah melupakan semuanya kok. Sekarang, lebih baik kita mulai hidup yang baru. Dan karena hari ini adalah hari bahagia aku, kalian juga harus ikut bahagia, ya? Makasih ya sayang. Kamu emang anak yang baik. Melati, Dahlia, bentar ya, ada cowok cakep tuh.
Itu giliran gue. Nggak bisa. Itu giliran gue. Nggak mungkin, dia pasti bakal suka sama gue. Apaan sih? Ih. Pengantinku, maukah kau berdansa denganku? Akhirnya, impianku selama ini terwujud. Harapanku gak sia-sia. Karena akhirnya, aku menjelma dari itik buruk rupa menjadi putri yang cantik jelita.